Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka iz qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit qala ana ahyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhitallazi kafara wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, tentang Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, diawali dengan alam taro. Alam taro dalam Qawaidul Lughatil Arabiyyah, dalam tata bahasa Arab, itu dikategorikan istifham ta'jub. Istifham ta'jub. Apa arti istifham ta'jub? Kata tanya yang mencengangkan, kata tanya yang mengherankan. Jadi alam taro di sini yang dimaksud takjub adalah melihat dengan hati, melihat dengan akal pikiran, bukan melihat dengan indera penglihatan. Sekali lagi, alam taro di sini diartikan kan melihat dan memperhatikan. Ini sesuatu yang mencengangkan, mengherankan, kata tanyanya. Orang banyak melihat dengan indera penglihatan, bukan melihat dengan hati dan akal pikiran. Yang dituntut di sini adalah melihat dengan hati dan melihat dengan akal pikiran, bukan dengan indera penglihatan. Ini yang dimaksud alam taro di sini. Yang dimaksud dengan alam taro di sini. Jadi melihat, memperhatikan dengan hati dan akal pikiran. Di dalam buletin disebutkan orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah dalam ayat ini adalah Raja Babil yang bernama Namrud, ya, yang bernama Namrud ibnu Kan'an ibnu Qaus ibnu Sam ibnu Nuh. Jadi masih ada dari Nuh. Jadi Namrud, ya, Namrud itu anaknya Kan'an, Kan'an anaknya Kausi, Kausi anaknya Sam, Sam anaknya Nuh. Masih ada gitu, masih ada
garis keturunan. Ada juga pendapat yang lain. Kemudian pendapat yang pertama dikatakan oleh Mujahid dan lainnya bahwa raja yang menguasai belahan timur dan barat itu ada 4 orang. 2 orang diantaranya mukmin, sedangkan 2 orang lainnya kafir. Siapakah raja yang mukmin? Ya, ialah Sulaiman. Sulaiman itu raja yang mukmin. Sulaiman ibnu Daud. Berarti Nabi Sulaiman anaknya Daud, Nabi Daud. Dan juga Zulkarnain. Sedangkan raja yang kafir ialah Namrud dan Buhtanasar. Pernah mendengar Buhtanasar ya? Ya, Buhtanasar. Jadi ada 2 raja. Kengku Bapak Ibu rahimakumullah, tentang alam tarot tadi sudah dijelaskan, termasuk di dalam buletin Jumat Nurul Huda yang sebenarnya adalah kajian tafsir. Ini juga disebutkan memperhatikan dengan mata hati. Dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ilallazi haja Ibrahim fi rabbih, itu orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah. Ya. Apa keberadaannya? Keberadaan Allah. Nah, itu yang dipertanyakan. Karena kenapa raja tadi mempertanyakan Allah? Karena kafir. Karena ingkar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Apa bedanya dengan Raja Fir'aun yang hidup sesudah itu? Dia katakan, ya, ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Apa artinya? Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Baraka santiangnya Fir'aun mengaku tidak ada Tuhan selain aku. Dan tidak ada juga yang mendorong raja itu berbuat ya keterlaluan dan kekufuran yang berat serta keingkaran yang harus. Ini kecuali karena kenapa sampai saya yang berkuasa, saya Tuhan, kenapa? Congkak, sombong, ya. Tidak mau menerima kebenaran. Dan ini nih, menjabat terlalu lama. Jadi kalau menjabat terlalu lama, itu nanti timbul kesombongan, kecongkakan. Menurut riwayat, Namrud itu 400 tahun dia menjabat. Lama ya. Tiba di awak sampai ratus tahun itu lah di posisi awak. Sampai ratus tahunnya jadi penguasa. Nah, karena itulah ayat ini menyebutkan an atahullahul mulka. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Kalau lah diagih kuasa, diagih kepercayaan, malah sombong. Tidak mau dikritik, tidak mau dikomentari. Ya. Nah, itu Namrud dan Fir'aun. Berdasarkan sejarah. Kata-kata an atahullah itu al-mulka di dalam tafsir lain adalah suatu yang mendorong Namrud
untuk membantah, untuk mendebat. Siapa yang didebat? Ibrahim. Bahkan ditantang, ayo buktikan mana Tuhanmu itu wahai Ibrahim. Perlihatkan, sodorkan, datangkan Tuhanmu itu kepada kami. Kami tidak melihat mana Tuhanmu itu. Didebatnya terus Nabi Ibrahim. Sehingga ada ungkapan ya di sana Haja Ibrahim. Haja Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Ketika raja itu meminta untuk mengemukakan bukti yang menunjukkan kebenaran keberadaan Allah. Ini kata Nabi Ibrahim, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Itu jawaban dari Nabi Ibrahim. Apa artinya? Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Menghidupkan, mematikan. Kalau belajar nahwu shorof, kata-kata yuhyi wa yumit fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa yang dimaksud? Apa rahasia dengan ungkapan allazi yuhyi wa yumit dengan menggunakan fi'il mudhari? Artinya karena dilakukan terus menerus. Apa maksudnya? Allah menghidupkan, mematikan, memang Allah. Itu jawaban dari Nabi Ibrahim. Coba. Alam ini ada enggak? Dulunya tidak ada. Kalian ada enggak selama ini? Kita ada enggak? Tidak ada. Kemudian Allah hidupkan. Apakah kita akan selamanya hidup? Tidak. Akan dimatikan. Apakah kita setelah mati bebas? Tidak. Maka akan dihidupkan kembali. Itu dilakukan terus menerus. Maka rahasia menggunakan yuhyi wa yumit itu adalah terus menerus. Allah tidak akan pernah absen. Itu rahasianya. Itu yang dijawab oleh Nabi Ibrahim. Sesungguhnya bukti yang menunjukkan keberadaan Allah ialah adanya semua yang wujud di alam ini. Itu yang membuktikan bahwa Allah itu wujud, ada. Lihat alam ini ada. Selain Allah, alam namanya. Selain Allah, alam namanya. Itu wujudnya. Sebelumnya tidak ada. Lalu menjadi ada. Setelah itu tidak ada sesudahnya. Sesudah adanya. Dan ini menunjukkan adanya pencipta yang berbuat atas kehendaknya sendiri dengan pasti. Mengingat segala sesuatu yang kita saksikan ini tidak ada dengan sendirinya. Maka pasti ada pelaku yang menciptakannya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita beribadah kepadanya. Nah setelah itu orang yang mendebat Ibrahim yaitu Raja Namrud mengatakan, Ana uhyi wa umit. Ibrahim, saya bisa menghidupkan. Setelah Nabi Ibrahim menjawab tadi kan, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Apa kata Namrud? Ana. Mohon maaf bagi yang puasa mulai dari 1 Zulhijjah, saya tidak. Ambo nanti puasa Arafah ya. Insyaallah. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit. Saya bisa dapat menghidupkan dan saya bisa mematikan. Yubanasan tiangnya. Jadi kalaulah tertutup hati itu,
Padahal nyu sebenarnya nyu sendiri tahu nyu udah bisa. Tapi untuk memok orang menggertak Nabi Ibrahim, ya itulah yo caro itu. Kalau bahasa lainnya propaganda. Nah, itu propaganda. Lah 6:30 alun. Alun ya. Sampai jam 6 ya. Itulah yang disampaikan oleh Namrud. Namrud. Ada dulu namanya orang kafir itu masuk Islam. Siapa? Abdullah bin Salam. Ini kan mereka ini dari kelompok-kelompok Yahudi. Orang Yahudi itu sombong. Ya, dan tidak mau dikritik. Kemudian suka membantah. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Ya, ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam, kemudian Abdullah bin Salam yang masuk Islam itu mengatakan begini. Innal Yahuda qaumun buhutun. Karena di sini ada kata-kata fabuhita ya di sini di ayat ini. Apa kata Abdullah bin Salam? Innal Yahuda qaumum buhutun. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang suka membuat aneh-aneh. Ya, suka membuat aneh-aneh, melakukan kebohongan, akhirnya bohong, orang tidak percaya lagi. Betul enggak? Coba kalau orang berbohong sekali, pasti mencari kebohongan yang kedua. Dan tentu Abdullah bin Salam ini dia sudah balik dari Yahudi. Dia tahu. Makanya dia berani mengatakan innal Yahud ya qaumun buhutun. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang suka membuat keanehan, kebohongan, pendusta, dan bahkan dia dusta. Dia bagaimana cara menghalalkan segala cara untuk menutupi kedustaan dan kebohongannya itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Sesungguhnya raja itu mongakui kedudukan tersebut hanyalah semata-mata sebagai ungkapan keingkaran saja dan kecongkakan. Tahu sebenarnya tidak, dia bukan Tuhan, tahu dia. Ya. Tapi karena kecongkakannya ini sebagai kamuflase saja gitu. Pakai bahasa Malaysia. Ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Ini juga sikap Firaun. Tadi sudah dibacakan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Firaun pernah mengatakan, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Karena itulah Nabi Ibrahim, bisa dilihat di halaman 3 di buletin ini, menjawabnya dengan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau masih juga kalian membantah, kalau juga kalian masih tidak percaya bahwa Tuhan kami ini ada, wujud Allah, maka sekarang begini. Allah itu mampu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang begini. Ini sudah, matahari sudah diterbitkan. Matahari sudah diterbitkan. Sekarang, coba oleh kalian, fa'ti biha minal maghrib, maka terbitkanlah dia dari barat. Ayo, ditantang oleh Nabi Ibrahim. Tidak bisa. Itu tantangan dari Nabi Ibrahim. Ada penjelasan dengan kata lain, apabila kamu mengakui dirimu seperti apa yang kamu katakan itu, yaitu bahwa dirimu dapat menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan adalah yang dapat mengatur semua alam wujud, yakni pada semua makhluk,
dan dapat menundukkan semua bintang serta peredarannya, bahwa matahari tampak setiap harinya ini terbit dari arah timur, maka jika kamu seperti apa yang kamu akukan, katakan dan juga kamu sampaikan, sekarang begini, terbitkan matahari yang sudah diterbitkan di timur itu, ayo terbitkan di barat. Tidak bisa. Nah, setelah raja itu menyadari kelemahan, menyadari ketidakmampuannya, karena ia tidak dapat mencongkakkan dirinya lagi, maka ia terdiam, tidak dapat menjawab sepatah kata pun, dan hujah Nabi Ibrahim, argumen Nabi Ibrahim mampu mematahkan argumen dari mereka yang sombong, yang congkak itu. Wallahu, akhirnya, dan Allah la yahdi. Apa arti la yahdi? Tidak memberikan hidayah, petunjuk. Kepada siapa? Al-qaumaz zalimin, itu kaum yang zalim. Artinya apa? Namrud beserta pengikutnya, raja-raja yang dipercayakan, satu riwayat 400 tahun mereka berkuasa, tidak bisa membuktikan, dan argumennya habis dipatahkan oleh Nabi Ibrahim, dan mereka kalau begitu zalim. Kata penutupnya, kata Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tidak memberi ilham, tidak memberi argumen, dalil, bukti. Ya, artinya habislah, putuslah akan kemampuan mereka. Dianalisa, diteliti, pakai apapun juga tidak bisa. Ini sebenarnya uslub Al-Quran yang sudah tinggi nilainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Untuk Sabtu depan karena hari raya ya. Hari raya ya. Jadi untuk supaya tidak terganggu makan daging kurbannya, ya kita sepakati dulu istirahat ya. Kan hari Jumat insya Allah ya, itu serentak, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Meskipun di